Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Fadali Karyani Putri dari kelas 1B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Konsep pemasaran. Agar perusahaan dapat mempertahankan pelanggannya, maka perusahaan harus dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan para pelanggan. Secara terus-menerus, pemasaran yang dilakukan perusahaan dalam rangka memuaskan pelanggan dan keinginan pelanggan harus dapat menghasilkan laba yang memadai bagi perusahaan sebagai aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan. Seluruh aktivitas pemasaran yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen serta mendatangkan laba yang memadai bagi perusahaan harus dikelola dengan baik. Perkembangan konsep pemasaran. Yang pertama ada konsep produksi. Perusahaan yang mengadopsi konsep ini memiliki keyakinan bahwa konsumen akan menyukai produk yang murah dan tersedia secara luas. Konsep produksi bermuara pada pemikiran ekonomi klasik Jean-Baptiste Say yang menyatakan bahwa supply character is own demand. Penawaran akan menciptakan permintaannya sendiri selama produk yang ditawarkan memiliki harga yang murah. Yang selanjutnya ada konsep produk. Bila perusahaan yang menganut konsep produksi memiliki keyakinan bahwa konsumen akan membeli produk yang dijual secara murah dan tersedia secara luas, maka perusahaan yang menganut konsep produk berasumsi bahwa konsumen akan tertarik untuk membeli produk perusahaan bila mana produk tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus dibanding dengan produk pesaing, memiliki fitur produk yang lebih menarik dibanding pesaing, atau memiliki kinerja yang lebih baik dibanding dengan produk pesaing. Selanjutnya, konsep penjualan. Perusahaan yang mengadopsi konsep penjualan memiliki pandangan bahwa konsumen per orang maupun konsumen bisnis tidak melakukan pembelian produk perusahaan, hingga produk maupun konsumen bisnis tidak akan melakukan pembelian produk perusahaan hingga produk perusahaan melakukan aktivitas penjualan dan promosi yang agresif. Yang selanjutnya ada konsep pemasaran. Perusahaan yang mengadopsi konsep pemasaran berpendapat bahwa agar produk lebih baik barang maupun jasa dapat diterima oleh konsumen, maka perusahaan pertama-tama harus mengidentifikasi kebutuhan dan keinginan konsumen. Yang B ada strategi pemasaran. Yang pertama ada pemilihan pasar. Perusahaan melakukan pemilihan pasar atau market selection melalui serangkaian aktivitas yang dikenal dengan namanya segmenting, targeting, dan positioning atau disingkat dengan STP. Yang selanjutnya ada segmentasi pasar. Segmentasi pasar atau market segmentation merupakan proses yang dilakukan perusahaan untuk membagi pasar ke dalam beberapa segmen pasar. Segmen pasar dapat dibagi menjadi 4 dengan menggunakan segmentasi berdasarkan jenis status atau perusahaan pelanggan yang disebut dengan segmentasi firmografis, yakni segmentasi retail. Selanjutnya ada segmen OLO. Segmen ini terdiri dari perusahaan yang dari satu sisi merupakan pesaing Telkom, karena perusahaan OLO pun ini menawarkan produk telekomunikasi. Tetapi pada saat yang sama, mereka juga merupakan pelanggan Telkom karena mempergunakan fasilitas Telkom sehingga harus dilayani seperti halnya pelanggan lain. Selanjutnya ada segmen komunitas. Segmen ini adalah pelanggan yang terkumpul dan berkelompok, tetapi sifat hubungannya kelompoknya tidak seformal segmen bisnis. Yang kedua ada manajemen sumber daya manusia. Yang A ada perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia merupakan peranan kebutuhan serta perkiraan
mengenai pasokan tenaga kerja yang berkualitas, tentunya berada di pasar tenaga kerja. Perusahaan masih memerlukan informasi mengenai tugas-tugas apa saja yang tercakup di dalamnya, suatu jabatan, serta persyaratan apa saja yang dibutuhkan oleh pemangku jabatan untuk melaksanakan analisis jabatan apa yang dibutuhkan oleh seorang karyawan untuk melaksanakan aktivitas. Selanjutnya ada pemilihan tenaga kerja, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama kriteria seleksi. Inti dari proses seleksi adalah sejauh mana pelaksanaan seleksi memahami karakteristik apa saja yang harus dipenuhi oleh para calon pelamar kerja. Yang kedua ada rasio seleksi. Ketat tidaknya kadar dari suatu seleksi dapat dilihat dari indikator rasio seleksi yang menunjukkan perbandingan antara jumlah pelamar yang diterima dibanding dengan jumlah pelamar yang mengajukan, perbandingan antara jumlah pelamar yang diterima bekerja dibanding dengan pelamar yang mengajukan lamaran. Yang terakhir ada proses seleksi. Proses seleksi yang dilakukan perusahaan dapat mencapai 5 tahap. Yang pertama seleksi lamaran, yang kedua pengujian calon tenaga kerja, yang ketiga wawancara atau interview, yang keempat pengecekan latar belakang dan referensi, yang kelima pemeriksaan jasmani. Pengembangan tenaga kerja ada beberapa, yaitu yang pertama pelatihan. Pelatihan merupakan suatu proses yang sistematis untuk mengubah perilaku tertentu di tenaga kerja agar selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan. Dan yang kedua adalah pengembangan. Berbeda dengan halnya dengan pelatihan, aktivitas pengembangan dapat ditunjukkan untuk meningkatkan keahlian dan pengembangan pribadi yang dibutuhkan manajer untuk menempati jabatan yang lebih tinggi di masa mendatang. Faktor-faktor yang menyebabkan berakhirnya hubungan kerja, yang pertama ada karyawan berhenti karena dia mendapat atau memperoleh pekerjaan di perusahaan lain. Yang kedua ada karyawan diberhentikan karena tidak dapat mencapai kinerja yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, karyawan diberhentikan karena perusahaan mengalami perubahan status, penggabungan, peleburan, atau perubahan kepemilikan perusahaan. Yang keempat ada karyawan diberhentikan karena perusahaan tutup yang disebabkan perusahaan mengalami kerugian selama 2 tahun berturut-turut atau akibat keadaan yang memaksa. Yang kelima, karyawan melakukan kesalahan berat. Contohnya melakukan penipuan, pencurian, penggelapan barang milik perusahaan, memberikan keterangan palsu, dan lain-lain. Yang selanjutnya, karyawan berhenti dari perusahaan karena memasuki masa pensiun. Karyawan meninggal dunia. Dan yang terakhir ada karyawan mengundurkan diri dari perusahaan. Demikian yang dapat saya sampaikan dari materi manajemen pemasaran dan manajemen sumber daya manusia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.